Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Semoga hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an. Kita akan membahas kali ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-12. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ini penjelasan di mana ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-11. Jadi ada orang-orang yang munafik, ya, di mana mereka ini sebuah kaum, sebuah pihak yang pura-pura beriman padahal mereka tidak beriman. Ketika diucapkan pada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi kalau ada orang munafik melakukan kerusakan muka bumi ini, mereka tidak mengatakan mereka tidak merusak bumi ini. Bahkan mereka mengatakan kami adalah orang yang baik. Kami orang yang melihara bumi ini. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keterangan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, kalau kita lihat dari tata bahasanya, kita lihat satu demi satu, huruf demi huruf supaya kita lebih jelas kenapa diartikan seperti itu. Nah, minimal kita semakin tahu sedikit demi sedikit, ya. Nanti kalau kita ulang terus pelajaran ini, insya Allah Allah akan menghujamkan mudah-mudahan pengetahuan kepada kita semua tentang Al-Quran. Ala ini disebut dengan harfu istiftah atau harfu istiftahin. Artinya sebuah huruf yang digunakan ketika kita memulai pembicaraan, ya, pembuka. Arti sendiri ala ini adalah ingatlah. Dan di samping sebagai huruf istiftah juga sebagai huruf tanbih. Dalam kitab Jalalain, ya, dikatakan bahwa ala ini adalah litanbih, untuk memperingatkan, begitu. Maka artinya ala, ingatlah, begitu. Dan ingat bahwa dalam ayat Al-Quran kita mengenal nanti ada isim, fi'il, haraf, ya, ada kalimat haraf, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il. Itu hanya 3 saja kita belajarnya di situ. Kemudian ala innahum, inna ini disebut dengan harfu taukidin, haraf taukid, huruf taukid. Artinya adalah haraf yang untuk meyakinkan, maka disebut dengan sesungguhnya. Hum ini sebagai isim domir, artinya kata ganti untuk mereka. Siapa mereka? Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang yang tadi. Ketika diucapkan pada mereka, janganlah kalian merusak bumi ini, mereka mengatakan kami nggak merusak bumi ini, kami ada orang yang baik. Nah, itulah hum. Artinya di sini adalah mereka orang yang munafik tadi, punya sifat-sifat munafik. Nah, al-mufsidun, humul mufsidun. Mufsidun ini adalah diartikan sama dasar katanya dari fasada. Jadi mufsidun ada orang-orang yang merusak, yang melakukan kerusakan. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang melakukan kerusakan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah,
nanti kita akan meningkat pengetahuan kita. Nah, setelah ada inna pasti ada isim inna. Nah, hum ini adalah sebagai isim inna. Humul mufsidun. Walakin. Nah, walakin diartikan dalam terjemahan itu adalah akan tetapi, ya. Walakin akan tetapi walakin, wa di sini adalah harap ataf, ya, huruf ataf. Kemudian lakin di sini adalah huruf istidrokin, harfu istidrokin. Artinya istidrok, artinya diartikan walakin akan tetapi. Jadi melawan, artinya membelakangi. Jadi tidak sesuai dengan itu, maka diartikan walakin dan tetapi. Jadi artinya sebagai huruf istidrok. Akan tetapi la yasurun, la harap napi artinya tidak, artinya yasurun mereka. Setiap ada waw dan nun ini pasti jamak. Yasurun mereka tidak menyadarinya. Jadi insya Allah pembahasannya sedikit demi sedikit, tapi nanti akan diulang terus bahasannya, akan diulang istilah-istilahnya bagi para pemula atau yang baru mengenal ilmu tata bahasa Arab. Nanti sedikit-sedikit akan paham. Mudah-mudahan suatu saat akan lebih detail lagi, lebih jelas lagi pembahasannya. Dan nanti akan ada diseling-seling dengan video atau dengan peragaan. Insya Allah lama-lama kita akan upgrade terus pembelajaran ini. Mohon doa dan dukungannya untuk pengembangan terus pembelajaran ini. Jadi itulah pembahasan di hari ini, bahwa Allah memberikan gambaran bahwa orang-orang munafik itu yang ketika diberikan sebuah peringatan, janganlah kalian merusak di muka bumi ini. Mereka mengatakan, kami tidak merusak di muka bumi, tidak merusak bumi, tidak melakukan kerusakan. Tetapi kami ada orang-orang yang baik, bahkan baik dengan lingkungan ini. Orang munafik mengatakan seperti itu, tapi kata Allah, ingatlah sesungguhnya mereka dalam melakukan kerusakan. Karena memang itu sifat-sifat orang munafik, ya. Kalau diberitahu tidak mau mengikuti, dia merasa benar, ya. Padahal yang dilakukannya adalah kerusakan, kejelekan. Semoga tidak ada sifat-sifat munafik dalam hati kita. Insya Allah sahabat-sahabat sekalian, kita bahas terus ayat demi ayat supaya Allah berikan cahaya untuk kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.